Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Jumpa lagi bersama saya Rina Meidaha Fitriana dari SD Negeri Ciporos 03 Karangpucung, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang proses kucing untuk melakukan kucing supervisi akademik. Di hadapan saya sudah ada Ibu Nita Vitalaseri, guru kelas 1. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, siang ini meskipun gerimis tetap semangat ya Bu. Alhamdulillah semangat. Ya, baiklah, silakan Ibu memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Ibu Rina. Perkenalkan, nama saya Nita Vitalaseri, guru kelas 1 di SD Negeri Ciporos 3 Karangpucung. Ya, Ibu Vita Laseri ini adalah guru kelas 1 yang sangat energi dan merupakan guru baru di sekolah kami. Kita mulai saja ya Bu. Nah, saya ditugaskan untuk melakukan supervisi akademik terhadap rekan guru di sekolah, dan pada kesempatan kali ini kepala sekolah merekomendasikan Ibu Vita untuk dilakukan supervisi. Oke, baik Ibu. Sebelum melakukan supervisi di kelas Ibu, kita akan melakukan percakapan terlebih dahulu ya Bu. Tujuannya nih kita hanya sharing berbagi ilmu saja atau pengalaman ya Bu. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, karena saya yakin Ibu adalah guru hebat juga. Nah, kita sekarang berbincang santai saja ya Bu. Oke, sebagai tahapan praobservasi yang nantinya insya Allah dapat bermanfaat pada saat melakukan supervisi. Apakah Ibu setuju? Ya, setuju. Nah, kemarin setelah saya melakukan pembahasan terhadap rekan guru di sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE, kira-kira Ibu menemukan kendala tidak ya dalam menyusun perangkat pembelajaran untuk supervisi besok? Alhamdulillah untuk kendala mungkin bisa teratasi. Terus karena kemarin Bu Rina sudah menyampaikan dan menjelaskan dengan cukup jelas, dan tinggal menambah masukan saja. Baik Ibu, terima kasih. Kira-kira apa materi yang akan Ibu pakai pada supervisi besok? Oke. Jadi nanti materi yang akan saya lakukan kepada anak-anak untuk disupervisi yaitu tentang operasi hitung, penjumlahan dan pengulangan bilangan bulan. Materinya sangat menarik sekali ya Bu. Terus langkah-langkahnya seperti apa Bu? Langkah-langkah yang akan diambil yang pertama dalam pendahuluan itu, pertama kita mengucapkan salam dulu. Kemudian setelah kita mengucapkan salam, kita meminta anak-anak untuk berdoa bersama-sama dengan mengapresiasi anak yang datang pertama terlebih dahulu. Oh iya, menghargai perbedaan ya Bu, menghargai kedisiplinan anak. Iya. Bagus. Oke. Selanjutnya. Setelah kita berdoa, kemudian jangan lupa kita tanya kabar. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam lindungan Allah SWT dan badan sehat semuanya. Kemudian setelah kita tanya kabar, kita jangan lupa untuk absen. Ya, Presensi. Iya, kadang kan kita juga lupa absennya. Hari ini siapa yang nggak berangkat, yang sakit, yang izin. Nah, jangan lupa itu absen ya. Kemudian setelah kita absen, jangan lupa juga tanyakan kepada anak, apakah anak-anak udah siap untuk belajar hari ini? Kalau udah siap, ayo kita siapkan, keluarkan buku dan alat tulisnya. Seperti itu. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib dulu. Lagu wajibnya biasanya kita menyanyikan lagu Berkejarlah Bersamaku. sudah bisa itu. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa semua karena sering dilatih. Setiap pagi ya, sebagai budaya positif ya. Kegiatan hal lain. Nah, sebelum ke pembelajaran biasanya saya itu melakukan
melakukan ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya ini ketika di sini kan materinya itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, ice breakingnya kita main tepuk. Tepuknya itu tepuk 1, tepuk 2, bisa contoh seperti ini. Tepuk 1, tepuk 2. Oh iya, itu juga itu seperti itu. HSE ya Bu? Iya, masuk dalam HSE juga. Iya. Lanjutnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan ice breaking, semua otomatis anak-anak udah siap untuk menerima pelajaran tuh. Ya. Nah, ketika anak-anak udah siap untuk menerima pelajaran, kita bikin kesepakatan kelas dulu. Nah, kesepakatan kelasnya itu yang kayak gimana? Biar semua anak bisa memahami kesepakatan yang kita sepakati. Nah, misal kesepakatan kelasnya itu memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. Misal kalau kita mulai jam 8, silakan anak-anak kerjakan nanti selesai jam 9 gitu. Itu diakhiri dengan tepat waktu. Kalaupun ada anak-anak yang belum selesai dengan tepat waktu, kita kasih waktu 1 menit atau 2 menit untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian kesepakatan yang kedua, anak-anak ketika Bu jelaskan, anak-anak tuh harus mendengarkan dengan baik. Nah, kalau ada yang gojek gimana? Kalau ada yang gojek, ya saya sebagai guru itu diem dulu sebentar. Nah, ketika udah diem, berarti anak-anak udah paham. Oh, Bu guru lagi marah, lagi apa, sehingga Bu guru langsung diam. Nah, ketika Bu guru diam, anak-anak udah ngerti. Oh iya, saya harus diam. Gitu. Terus kemudian kesepakatan yang ketiga, biasanya jika ada anak yang ingin ke belakang atau misalkan kencing, kamar mandi, itu dibiasakan untuk izin dulu. Bagus sekali Bu. Oke, selanjutnya. Terus ketika kita udah membuat kesepakatan, nah kita akan langsung ke pembelajaran tuh. Nah, ketika akan ke pembelajaran, seperti biasa, kalau kita materinya penjumlahan dan pengurangan, kita menggunakan gambar dulu untuk persepsinya. Ya. Gambar itu nanti kita perlihatkan kepada anak. Nah, ketika anak udah melihat gambarnya, oh ini gambar apel, gambar apelnya ada dihitung ada berapa, terus dilihat tandanya itu ditambah apa dikurangi. Nah, sebelahnya samping kanannya ada gambar apa, kita dihitung lagi sampai dihitung tuh. Persepsi ya Bu, sebagai persepsi menunjukkan gambar. Nah, setelah persepsi, apa yang Ibu lakukan? Terus ketika kita akan mengajarkan anak, jangan lupa tujuan pembelajarannya untuk disampaikan dan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian melakukan KSE dengan cara biar anak-anak terfokuskan atau memusatkan ke pikiran dan hatinya itu dengan cara tepuk teletabis. Wah, menarik ya Bu, saya penasaran nih ini seperti supervisi. Seperti apa tepuk teletabis? Terus dan saya juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE dengan model contextual learning dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab dengan berbagai kelompok. Ya, dengan membagi siswa itu menjadi berbagai kelompok. Terus kemudian pada kegiatan inti itu ada diferensiasi kontennya, ya ada visual. Kalau visual itu untuk di siswanya itu nanti anak akan diberi gambar. Oh ya, benar, gambar. Oke, kemudian kalau untuk yang kinestetik itu biasanya anak langsung praktik dengan benda konkret. Ya, benar. Pakai Oke. apa ya kira-kira besok? Saya gunakan stick es krim. Kalau enggak stick es krim, kita gunakan lidi. Mudah untuk dicari ya Bu. Iya, mudah untuk dicari dan nggak mengeluarkan uang banyak. Betul sekali, hemat, cermat dan bersahaja. Yang penting anak paham ya Bu. Iya, betul. Pelajaran bermakna dan mirip. Betul sekali. Oke, selanjutnya Ibu. Terus kemudian guru memberikan apresiasi dan penguatan terhadap murid, refleksi, melakukan penilaian sikap dan kinerja. Nah,
itu di kegiatan inti. Kemudian di kegiatan penutup biasanya saya sebagai guru itu merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Iya, itu penting ya Bu, kita refleksi. Iya, refleksi itu penting banget. Nah, kemudian setelah kita merefleksi, jangan lupa juga kita membuat kesimpulan. Kemudian setelah kita menarik kesimpulan, jangan lupa kita ajukan pertanyaan bagi murid yang belum paham, yang belum bisa memahami. Silakan, anak-anak apakah udah paham semua? Kalau belum paham siapa? Ayo acungkan tangannya. Iya, tapi biasanya murid itu sungkan untuk bertanya ya Bu. Iya. Kira-kira langkah apa yang Ibu akan lakukan? Nah, biasanya kalau muridnya sungkan untuk bertanya, terkadang kepancing sama temennya. Oh, gitu. Saya ada teman satu yang nanya nih, "Bu Guru ini gimana caranya? Aku nggak bisa." Ya, tanya satu, tanya semua ya. ya. Kalau berani. jadi lebih aktif lagi di kelas. Iya. Terus ketika udah mengajukan pertanyaan bagi yang belum paham, kemudian saya menyampaikan kegiatan pembelajaran untuk kegiatan berikutnya. Besok ya. Nah, sebelum itu tak lupa saya juga setiap hari kasih PR biar anak-anak sering Kalau nggak ada belajar. PR, anak nggak belajar Iya, ya. kalau nggak ada PR anak nggak akan Iya. belajar. Terus ini untuk KSN-nya, ketika anak udah mengikuti pembelajaran dari awal, sudah menghitung, terus nah jangan lupa kita tunjukkan ekspresinya hari ini kayak gimana. Kalau ketika kita belajarnya senang, berarti ekspresi wajah kita harus senang. Terus kalau sedih nggak bisa ya pasti ekspresinya murung, sedih. Tapi jangan berkecil hati. Kalaupun sedih, tetap harus berusaha, tetap semangat dalam belajar. Itu memberikan ekspresinya dengan cara apa ya Bu kira-kira? Biasanya kalau saya ya memberikan ekspresinya itu dengan reward. Untuk ASE kita menunjukkan dengan sebuah gambar. Gambar itu bisa gambar yang mukanya sedih, senang, terus murung. Nah, dari situ kita bisa mengapresiasinya. Menggunakan emoticon ya Bu ya? Iya, anak zaman sekarang aja ya. Iya, betul. Menarik, sangat menarik sekali ya Bu. Iya. Terus yang terakhir, jangan lupa sebelum pulang itu anak-anak untuk menyanyikan lagu dolanan dulu. Nah, dari positif iya, ya. biar semua anak-anak hafal dengan lagu dolanan. Iya. Biar sering berlatih, sering bernyanyi lagu dolanan, insya Allah semua anak-anak akan hafal. Hafal lagu dolanan ya. Iya. Pelestarian budaya juga. Nah, setelah kita menyanyikan lagu dolanan, nah baru kita ajak untuk berdoa. Iya, kemudian kita apresiasi lah. Aduh, saya mendengarkan cerita Ibu, rancangan pembelajaran yang akan dilakukan supervisi besok, saya sudah sangat tertarik Bu. Bagus sekali paparan Ibu yang akan dipraktekkan besok. Saya sudah penasaran dan sudah nggak sabar ingin segera melakukan supervisi. Semoga supervisi mendatang kita berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan perencanaan yang akan Ibu lakukan ya. Ibu tadi sudah menjelaskan secara rinci, karena Ibu tadi sudah menjelaskan secara singkat apa yang akan Ibu lakukan pada saat supervisi nanti. Kira-kira mulai dari kegiatan pendahuluan, inti hingga penutup. Kira-kira masalah apa nih yang mungkin akan Ibu jumpai atau akan terjadi pada saat pembelajaran besok? Mungkin kendala yang akan saya jumpai saat supervisi besok itu banyaknya murid itu menjadi kurangnya fokus dalam pembelajaran. Karena di kelas itu kan setiap anak berbeda ya Mbak. Nah, jadi kemampuannya juga berbeda sehingga membuat kurang fokus. Kemudian yang kedua yaitu pada saat saya menjelaskan materi mungkin ada yang sibuk sendiri, terus kesana kemari,
Ada anak yang bingung terhadap materi yang saya sampaikan. Mungkin ini jadi masalah dalam pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Kemudian yang masih malu ketika saya bertanya dan ataupun meminta mereka berargumen seperti itu, Bu, mungkin yang jadi permasalahan saya. Betul juga ya, Bu, anak sebanyak ini di kelas pasti sulit ya untuk mengelola kelasnya, Bu. Apalagi kelas 1 ya, nggak bisa diam anaknya ya. Yang diam-diam saja, yang rame udah muter-muter justru kalau anak diam itu jadi pertanyaan gurunya. Ini anak diam kenapa? Biasanya anak ini suka lari-lari sana kemari kok diam gitu. Ya, bingung juga ya, Bu, untuk mengatasi anak yang pemalu. Iya. Mungkin ketika tidak ada guru di kelas, anak pemalu itu berani berbicara dengan temannya. Tapi di saat guru yang meminta, anak malah sungkan mungkin ya, Bu, seperti itu. Iya, kebanyakan seperti itu, Bu. Ya, tidak apa ya, Bu, mudah-mudahan besok ketika kita melakukan supervisi, anak-anak bisa bekerja sama dengan baik. Amin, Bu. Nah, kira-kira untuk mengatasi masalah Ibu tadi yang sudah dijelaskan itu, apa yang akan Ibu lakukan atau strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk mengatasi permasalahan Ibu tadi? Jadi mungkin nanti saat kegiatan pembelajaran saya akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok ya, Bu. Kemudian di dalam kelompok itu ada siswa yang pandai, cukup dan kurang dalam membaca sehingga murid yang pandai dapat menjadi tutor sebaya untuk temannya yang belum bisa. Menarik, bagus juga ya, Bu, kita campur, kita random anak-anaknya ya supaya heterogen dalam kelompok ya, dan yang bisa mengajari yang belum bisa, yang belum bisa terbawa menjadi bisa ya, Bu, saling menguntungkan. Baik sekali, Bu. Semoga dengan strategi yang Ibu terapkan nanti anak-anak dapat menyelesaikan tugas dengan baik ya, Bu, dan mengikuti pembelajaran tanpa ada masalah serta takut. Iya, Bu. Nah, Bu, tadi kan kita sudah membicarakan kemungkinan masalah dan strategi apa yang akan digunakan pada saat supervisi nanti. Nah, sekarang tanggung jawab Ibu Nita nih, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan setelah menjelaskan tadi terkait masalah yang akan dihadapi? Oke, tanggung jawab yang akan saya lakukan setelah ini adalah ketika sudah disupervisi, semoga saya bisa menjadi guru yang lebih baik dan tentunya guru yang lebih kreatif, berpotensi, dan saya akan terus belajar mencari strategi pembelajaran agar siswa saya tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Dan mungkin setelah melakukan supervisi ini, Bu Rina akan memberikan masukan-masukan atau revisi terhadap saya dan mungkin memberikan beberapa strategi lain untuk saya terapkan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti. Nah, mantep nih ya, Bu Nita nih. Kita berbincang semakin lama semakin panas ya, Bu. Aduh, jadi kita sama-sama belajar ya, Bu, di sini apa yang memang harus kita lakukan pada saat melakukan supervisi nanti. Betul. Memang nih kalau akan melakukan sesuatu kita selalu membutuhkan dukungan ya, Bu. Iya, betul, butuh dukungan, dorongan, support dari semua yang ada di sekolah. Iya, tentunya. Saya sangat mendorong Ibu Nita untuk bisa melakukan yang terbaik. Ya, Bu. Amin. Baiklah. Sampai di sini dulu ya, Bu Nita, bincang kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Ibu Nita bisa melakukan yang terbaik, yang terhebat pada kegiatan supervisi nanti. Ya, Bu, mudah-mudahan anak-anak juga bisa ikut mendukung ya, Bu. Amin, pasti mendukung, Bu. Anak-anak antusias kalau akan melakukan pembelajaran, apalagi banyak yang nonton, kemudian ada kamera syuting, pasti mereka lebih ramai ya, Bu, lebih antusias.
Oke, Bu Nita, saya kira sudah keren ya Bu. Ibu pasti bisa maksimal besok dan anak-anak insya Allah akan maksimal. Insya Allah anak-anak akan antusias dan menunjukkan keberaniannya. Mudah-mudahan kegiatan supervisi besok bisa berjalan dengan lancar dan saya yakin Bu Nita akan sangat mantap untuk mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE yang baru-baru ini diajarkan ya. Oke, mantap, dan anak-anak semakin mantap. Ibu Nita akan mantap mendampingi anak-anak tentunya. Ya. Cukup sekian ya Ibu Nita. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk kegiatan supervisi mendatang. Ya. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih. Sama. Bapak dan Ibu guru hebat, sekian kegiatan praobservasi pada siang hari ini bersama rekan kerja saya Ibu Nita Lestari. Terima kasih Ibu. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba guru mau nanya, tadi pagi yang berangkatnya paling duluan siapa? Ansar? Oke, kalau Ansar berangkat duluan, silakan Ansar untuk memimpin teman-temannya berdoa. Yuk, cepat. Iya.
bertanya. Kalau sudah paham gimana? Kalau sudah paham berarti alhamdulillah anak-anak sehat. Paham? Semua? Nah, tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian semua itu bisa memecahkan masalah sehari-hari dengan operasi hitung. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan. Apakah teman-teman sudah siap semua? Siap? Kalau sudah siap, yuk kita keluarkan stick es krimnya, buku tulisnya. Oke, coba tunjuk ke stick es krim. Coba lihat sini, guru punya gambar. Guru punya gambar. Gambarnya ini ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Coba siapa yang tahu ini gambar apa? Gambar mobil, warnanya apa? Nih, yang sebelah kirinya gambar apa lagi? Gambar apa? Gambar mobil. Coba mobil yang sebelah kanan berwarna kuning dengan mobil yang sebelah kiri berwarna merah. Kita hitung dulu yang warna kuning mobilnya. Tuh. 1, 2, 3, 4. Ada berapa mobil yang warna merah? Kemudian mobil yang warna merah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang warna merah ada 4. Mobil warna kuning ada 4. Mobil warna merah ada 4. Nah, 4 ditambah 4 dihitung pakai stick berapa? Berapa? 8. Dihitung pakai stick ya. 4 ditambah 4. Jadi berapa? 8. Lanjut. Lihat gambar yang bawahnya. Ada gambar apa? Buku. Bukunya ada berapa? Mohon maaf, ini bukan buku tapi kue lapis. Kue lapisnya ada berapa gitu? Ada berapa? Nah, kemudian yang ini belum kukus. Ada berapa? Lembar. Kue lapisnya ada berapa? Kue lapis. Nah, belum kukus. 3 ditambah 5 berapa? 8. Paham semuanya? Kalau suruh mengerjakan bisa? Bisa. Kalau bisa, bagikan bukunya. Pensilnya siapkan sama buku tuh. Banyak sticknya. Nanti bukunya akan berbagi. Kemudian sini kan ada gambar. Gambarnya kamu gambar sebisanya. Sebisanya. Itu tadi penjumlah. Kalau pengurangannya gimana? Sama. Ya. Coba kalau misalkan Bu
Ya, ini kelompoknya sudah sesuai dengan yang teman-teman duduk. Berarti kelompok yang pertama ada Agam, bukan Agam, Adnan, terus Rahman, Syafik, sama Irfan. Kelompok yang kedua sini. Kelompok yang ketiga ini siapa? Kansa, Kantika, Kaira. Kemudian kelompok yang keempat, Arvin, Ahmad, Elang, Arfan, Rizky, Atan, Ata. Kemudian kelompok yang terakhir yaitu kelompok 5. Siapa aja? Ya, itu kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Bagi dulu bukunya. Nih, yang sebelah sini Nancy sama buku gedein buku ya. Tapi sticknya aja yang banyak. Tapi sticknya ada. Nanti sticknya itu kalian kreasikan sendiri. Mau bikin apa? Kamu sendiri depan sini nanti jadinya apa? Aku mau lihat ya. Kamu juga bikin ya. Nanti bukan tulisnya apa? Sip. Terus ya. Bikin boleh di sini. Akhirnya boleh barengan. Kalau berdua boleh ya. Kalau mau tulis nggak apa-apa. Ceritain sendiri nggak apa-apa ya. Kalau yang buku silakan buka halaman depan dulu 7. Kamu silakan bikin itu kreativitas dari ini, dari sik. Boleh di sini, boleh boleh berdua, boleh sendiri. Silakan buat di sini. Nanti guru mau lihat hasilnya. Ya, nanti kan ada segitiganya. Kalau misalnya bikin rumah harus segitiga. Nah, segitiganya itu ada berapa stick? Ya. Coba dibuat, silakan. Mau bikin apa boleh? Jangan senang bikinnya berapa
Maju. Hasilnya yang tadi kamu buat, yang tadi kamu kerjakan siapa? Maju ke depan, presentasikan hasil yang tadi kamu dapat. Silakan. Iya di bawah. Bawah semua. Ayo silakan presentasikan ke teman-temannya. Kamu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau presentasikan hasil dari saya buat teman-teman. Hasilnya. Satu bintang, Tuh bintang ini bintang ini terdiri dari terdiri dari 5 senti krim. kemudian lagi bintangnya. Satu bintang ini ada berapa stik es krim? 5. Nah, ya. 5. Satu bintang terdiri dari 5 stik es krim. Nah, jadi dua bintang. Dua bintang ini jadi 10 stik es krim. Ya, Kemudian satu satu bintang. satu bintang lagi ada 5 stik es krim. Mas, Dari semua ada 15 stik es krim. Tangan. Siapa lagi yang mau presentasi? Satu anak. dulu tunjuk. Kayak masuk gedung-gedung kabe. Nah, dulu tunjuk. Bah, ayo ke depan. Iya. Iya, dari perempuan. Iya. Iya. Satu anak lagi, Bu. Hmm. Sudah, mau ambil. Siapa sih Nanti Mbak Kaira bikin apa? Bikin rumah. Rumahnya terdiri dari apa aja? Apa aja? Ini tadi yang udah kamu buat. Mas, ya di luar bukan cakep. Ini dulu. Keras. Belas tambah berapa? Yang keras 14. Ya, tuh.
belajar tentang jeblok-jeblok suweng. Yuk nyanyikan lagu dolanan jeblok-jeblok suweng ya. Siap, 1, 2, 3. Berdasarkan kemarin observasi, saya sudah melakukan sesuai dengan RPP. Tapi mungkin ada kendala sedikit karena kan namanya juga anak kelas 1, ketika pembelajaran banyak yang mungkin lari-larian ke sana kemari, terus masih banyak yang bertanya. Nah, ketika presentasi mungkin masih ada anak yang mendengarkan, ada yang enggak. Yang presentasi cuma 1 atau 2, 3 karena kan harus masih malu-malu. Selain itu ada lagi tidak kendala yang ibu alami? Kalau kendala lain yang dialami ya mungkin saat menggunakan itu stick es krimnya itu banyak anak yang ada yang mengalami kebingungan, tapi ada juga yang kreatif, dia buatnya seperti bintang dari stick es krimnya ini. Ada yang buat rumah-rumahan. Iya, ada yang rumahan, pokoknya kreatif banget. Kemudian apa yang sekiranya perlu ibu
pembelajarannya itu yang harus lebih menarik lagi. Iya. Terus pemanfaatan teknologinya kemarin juga saya belum secanggih Gurina lah. Belum menggunakan PowerPoint kali ya. Iya, belum iya. presentasikan Pak, belum. Ya masih menggunakan media buku ya Bu. Iya. Terus ada lagi tidak yang lain? Ya, kalau yang lain mungkin kita sering melakukan itu pakai apa ya, kolaborasi dengan rekan sejawat kalau lagi istirahat, sering sharing, tanya-tanya ya. Ya, selain itu ada lagi tidak? Barangkali ada yang lebih besar. Ya, itu yang LKPD. Ya. Terus pemanfaatan media berbasis teknologi seperti PowerPoint. Oke, berdasarkan identifikasi masalah tadi, kesulitan-kesulitan yang Ibu alami, kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan pada pembelajaran berikutnya agar kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang Ibu alami kemarin dapat teratasi. Kesulitan yang akan, maksudnya kesulitan yang setiap kali ini ya, apa ya, harus kita atasi. Yang pertama, sebelum kita akan melakukan pembelajaran, kita buat media pembelajaran dulu biar anak-anak itu lebih menarik, lebih fokus, lebih perhatian lagi saat kita ngasih pembelajaran. Kemudian kita menggunakan pemanfaatan teknologi, Mbak. Karena memanfaatkan teknologi itu ya menjadi sumber yang bagus buat anak, biar anak lebih terfokus saat pembelajaran. Terus kita juga melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Terus mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat supaya kita lebih mandiri lagi saat melakukan pembelajaran. Nah, berdasarkan rencana aksi yang akan Ibu lakukan, apa saja atau sumbangsih apa agar Ibu bisa bertanggung jawab atas rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini? Dengan konsisten, kita pasti akan melakukan evaluasi perbaikan. Perbaikannya itu kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Terus kita juga melakukan refleksi pengembangan diri. Ya, intinya kita setiap pembelajaran yang telah kita lakukan, kita harus melakukan evaluasi terhadap murid untuk mengetahui sejauh mana perkembangan murid dan melakukan refleksi ya Bu. Dan dari refleksi itu tadi nanti kita bisa cari solusinya untuk mengatasi permasalahan yang kita temui saat pembelajaran. Ya, tanggung jawabnya kita sebelum pembelajaran berikutnya kita harus sudah membuat medianya dulu. Terhadap pengembangan diri, apa target Ibu dalam melakukan perkembangan diri? Kalau pengembangan diri itu targetnya ya, kita apa ya, mengikuti pelatihan, mengikuti pelatihan, webinar, workshop ataupun yang lainnya supaya kita lebih maju lagi, lebih mengikuti zaman lah. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan Ibu bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu. Iya.